Jelek ganti. Oke, mulai guys. Sudah mulai Untuk grup, belum tahu ya pokoknya. Belum. Grup A. Grup A. Oman merah. Oman. Oh, dari pot 3 dulu. Oman grup A. Ya, Oman grup A. Waduh. Oh, Indonesia artinya udah masuk Pasti B. ini kita di B. Loh, Deddy Mulyadi. Oh, bukan. Hah? Bukan. Wah. Mirip bajunya mirip pelatih baru ya. Grup B udah pasti kita. Oke. Grup B Udah udah pasti kita. Indonesia. Yang Iya, Indonesia udah pot pasti tiganya Indonesia. Oh, karena kita bareng sama Oman. Iya. satu pot. Diambil dari Indonesia. Grup B. Indonesia di grup B, guys. Oke, kita tunggu grup A. Guys, grup A Oman, grup B Indonesia. Potnya nih, tinggal potnya. Pot 2 Grup B nih. Grup B Indonesia. Irak apa Uni Pot Emirat dua. Arab? Ini ke Oman dulu kan, ke grup A dulu kan. Grup A Belum dulu. tahu merahnya. Irak. Ini Irak. Lihat, Irak. Irak untuk di A. Irak. Irak. Aduh panjang. Uni Emirat Arab. Aduh. Tapi partikuler senyum-senyum dia. Siapa? Ya emang dia senyum terus. Semenjak datang ke sini senyum terus. Ya artinya ketemu optimis. Irak lagi. Iya, artinya bagus loh. ini ya. apa? Positive vibes. Ya jadi Irak sama Irak ya? Irak pasti. Indonesia. Masa pasti? Pasti kan. Ya udah, pot cuma duanya dua cuma kan? dua. Irak. Oke, Indonesia sama Irak, Irak. di grup B. Oke. Kita balas. Apa-apa. Ayo. 3 Nggak kali. masalah. Mereka Siap. tegang loh lawan kita. Lihat tuh. Iya. Tuh pada tegang tuh. Iya. Nah, ini yang kita tunggu tuan rumah. Tuan rumah. Kalau Qatar masih oke, tapi kalau Arab berat ini. Nah, Arab, ini Irak, Indonesia ini berat. TV-nya nih. Nih, Kenapa tolong ini? nih TV-nya. Oh enggak, Sabotase. salah sononya nih. Oh enggak. Ayo, Arab Saudi Aduh. apa Irak kita? Kenapa mesti dia terus sih yang ngundi? Emang dia. Enggak bisa Dia ganti dia. orang. Nggak bisa. Pelatih. Oh, nggak bisa. Cuman 6 ini. Ayo kakak Kalace. Ayo. Ayo kemana nih? Ini kayaknya Qatar. Pendek Qatar. Arab, kita Arab Saudi. Jadi kita sama Arab. Kita marah. Arab Saudi. Berat lah Arab Saudi, Irak lagi. Kok ada Kevin Sanjaya? Hah? Itu Oh, Kevin iya. Sanjaya itu. MNC kan? Nengok lagi gue panggil. Iya. Itu siapa? Badminton? Iya, dia kan MNC udah nih. jadi bos bos di grup. direktur MNC. Oke, Oh, grup B oke. akhirnya Arab Mantu, Saudi, mantu. Oh, Irak, Arab Saudi. Indonesia. Arab ini. Akhirnya sudah selesai Tegang drawingnya. loh, Arab sama Irak segrup sama kita. Berat. Iya. Mereka tegang semua. Itu Nggak kan. suka ketemu kita. Iya. Bener. Enggak mainnya di Arab. IG bro. kita bisa Berat. hilang gitu mereka gitu kan. Iya. Akun IG Deg-degan gitu. nih. Mereka yang deg-degan kita Wah malah ini berat. sih kita minimal peringkat 2 dapet nih bro. Nah, ini ngomongin peringkat guys. Yang Berat, lolos berat. kan juara grup Qatar yang Berat, enak. berat, berat. Qatar yang enak. Oh ini knockout stagesnya nih. Apa Ini Qatar yang udah dapat enak. Uni Emirat First Arab leg. sama Oman. Nih, first leg ya, first leg First leg. Kok? yang nanti match pertama. Oh nanti round 5. round 5. Ya, Runner up. Runner up grup A runner up grup A. yang kemungkinan besar adalah Qatar, Oman sama apa tadi? Uni Emirat Arab ya. Emirat. Wah, Berarti kalau kita runner up kita main second Away leg dulu. away dulu. Iya, away dulu ya. away. Kalau kita runner up Runner up grup B. kita away dulu. Oke. Berat loh Irak Arab. Berat. Berat, Bos. Iya. Banyak-banyak berdoa ya guys. 3 kali ketemu 3 kali kalah, tapi kita balas. Balas. Saudi bisa lah, tapi kalau Irak susah ya. Bisa ini semangat. Saudi main di Saudi loh, bukan Tapi main di gua kandang kita mendingan loh. lawan Qatar loh. Ya kan. Gua mendingan lawan Gua Qatar. udah bilang mendingan Qatar. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau sama Saudi pasti akan ada lagi perbandingan pelatih. Mending Patrick apa Sintayong? Si Teo Udah gak perlu lah. Kalau sih ya nggak bakalan ada. Iya, tapi gak perlu. Karena Netizen karena kita kan begitu karena sih. kita udah punya rekor Maka itu lawan gue kan. sampai hari ini gak pernah mengatakan bahwa Patrick Laut harus dipecat atau layak dipecat atau gak layak mendukung apa atau gak layak melatih timnas Indonesia karena pada saat sekarang dia sudah ditunjuk. Kalau memang kita supporter kita perlu support. Iya makanya. Itu aja. Mending lawan Qatar. Kalau nanti memang gagal, ya kita serahkan ke federasi. Karena bukan kita yang pilih Patrick Kluivert kan, federasi yang Iya. pilih. Apa langkah dari federasi? Karena kalau lawan Qatar bro kita kalah, pasti kita sama-sama kompak. Ini kita dicurangin gitu. Ya, itu kan Itu kerjaan satu netizen suara aja. supporter kita. Hobinya beda nih. Itu netizen. Nah aja. ini nih ada lagi nih. Nggak sah tadi ya drawingnya. Hah? Udah Oh nih. ini udah selesai. Dia ngumumin aja ini udah sah ya. Bacain kok. Ya, grup A Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman. Grup B Saudi Arabia, Irak, Indonesia. Tapi lebih bagus lawan tim yang kuat di grup B. Jadi persiapannya akan lebih matang Lebih lagi. serius lagi. Iya, lebih serius lagi. Pokoknya nih lawannya udah karena Saudi itu
Waktu main di Saudi sebenarnya babak kedua mereka udah dominasi itu sama kita. Jauh ya. Jauh Dominasi lebih ya. bagus. Dan ini pelatih yang sebelumnya bawa Saudi ke World Cup kan, Herve Renard. Renard. Gak bisa diremehkan. Reuni lagi. Tar dulu dong tabelnya lagi dong ganti. Ini kenapa lagi nih? Makanya. Woi, Tahu nih, Lodo gak cepet banget. makasih guys 13.000 yang nonton kita. Wow, very Makasih, good. guys. Siang hari ini. Cek, Web. Pak Sio setuju nggak Asia dibagi lagi? Biar nggak tim Timur Tengah mulu. Maksudnya dibagi lagi? Jadi Asia Barat tanding sendiri, Wah. Asia Timur tanding sendiri. Kita ngomongin geopolitik ini. Iya. Udah nanya ke itu aja Ferry. Terus di Asia Timur kan berat juga, Korea, Jepang. Iya. Laga nostalgia. Oh udah 14.000 lah ya. Terima kasih. Terima kasih. 14.000. Justru ntar 15.000 begitu langsung kita tutup closing. biar nggak turun penonton. Gimana nih? Iya. Gimana nih? Qatar, WA, Oman, Arab, Irak, Indonesia. Lu dulu dong, lu gimana? Ya gua. Kan lu kan udah pakai kemeja nih, kita masih kaos. Benar. Apa bukannya? Menurut saya. Ya lu kan pasti lebih wise lah. Ya, menurut saya grup B lebih berat untuk Indonesia. Sesuai dengan Grup neraka nih. sesuai dengan B. Berat kan? Iya, B itu berat. Karena ada Oman sama Uni Emirat Arab tuh, kayaknya yang lebih enteng tuh ya dua-duanya harusnya. Ya, itu kalau enteng itu. kalau dilihat dari sejarah ya, tapi kan kita nggak tahu juga kondisi terkini. Tapi seperti yang gue bilang, ini semua grup yang sebenarnya kita tuh kayak nggak biasa ada di sini. Sehingga kita ada di sini tuh udah kita Apresiasi, senang. Nah, sekarang bagaimana siapapun lawannya pakai hal yang memang bisa untuk membuat kita yakin. Misalnya Arab, kita udah pernah seri sama menang. Walaupun sekarang berubah dan lain sebagainya, tapi at least kita punya memori bahwa Bagus bener. ini bisa membuat kita menang. Nah, Irak kebalikannya, kan kalah mulu. Kalah mulu. Berarti kita pakai mindset Ini tidak harusnya- mungkin kita kalah mulu. Kita harus Mungkin menang. ini waktunya menang. Iya, Gitu. bisa juga. Arab pakai mindset itu. Nah, akhirnya Arab pakai mindset itu. Sama aja lu kayak film, satu orang berdoa. Sebenarnya kan lawannya berdoa Iya, berdoa juga, ya kan? Gitu. Itu kalau gua ya. Itu kan tentu jawaban yang bikin orang ketawa kan. Nah, kita tanya yang jawabannya serius, ya. Mas Aryo dulu. Mas Aryo dong. dulu. Iya. Ya Kan berat begini sih. dari lu ke dia baru ke gua lah. Ya emang berat lah, Kak. Maksudnya kita udah nyampe sini, semuanya berat dan tadi gue bilang 4 tim teratas tuh semuanya udah pernah ngerasain Piala Dunia, termasuk Irak dan juga Uni Emirat Arab. Tadi ya mungkin sama kayak Valen ya, Arab Saudi dengan memori kita menang, paling nggak secara mentality kita masuk lapangan tuh nggak inferior gitu. Nah Irak justru rasa inferior itu harus kita ubah menjadi sebuah hal yang kali ini kita harus menang, kita nggak bisa Bikin kejutan lah ya. bikin kejutan terhadap Irak. Walaupun ya kalau on paper tuh Irak tuh pemainnya banyak sekali main di Eropa gitu. Dan klub-klubnya juga klub-klub bagus juga di Eropa. Dan di Ipswich juga ada yang di Como, banyak klub-klub yang Eropa yang menaungi pemain-pemain dari Irak gitu. Cuman gua sih lebih pada tadi sempat disinggung Bung Minder juga, how we defend itu yang sangat penting ya. Maksudnya gimana kita bisa mencuri poin dari mereka itu kan karena kita punya defense yang bagus. Itu yang harus kita mulai fokuskan dari sekarang gitu. Kemarin kan kita sama sekali tidak melihat defense kita rapi ketika kita bertandang ke Australia dan juga ke Jepang. Sementara backbone kita itu dari defense, lalu kita mengambil transisinya untuk kita mencoba untuk mencetak gol. Kita nggak akan punya banyak peluang, tapi saat ada peluang itu gimana caranya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Tapi kan itu starts dari defense yang kuat. Nah, gue tuh lebih memikirkan hal itu gitu. Maksudnya kalau kita Strategi mau permainan nanti ya? mau main nyerang kayak segala macam kan lawan Australia udah kelihatan. Kita mencoba nyerang, kita coba inisiatif, hancur lebur gitu kan. Artinya kan mungkin tim kita nggak belum, paling nggak sekarang ya dalam tempo singkat ini ya kita belum bisa untuk mengubah gaya bermain untuk menjadi tim yang ofensif. Tapi gimana yang kita sukses di round 2 sampai round 3 adalah dengan defense yang bagus dan kita bisa manfaatin counter itu. Nah, gue pengen tim pelatih tuh bisa fokus ke situ tuh. Defense lo tuh rapi, membuat lawan jadi frustrasi, membuat kita punya kesempatan untuk bisa mencetak gol ketika mereka frustrasi. Itu sih. Oke. Bung Minder? Kalau gue berbeda dari Valen dan juga dari Aryo. Seneng nih gua. Iya, lo Masih berewokan berbeda. kan lo beda ya. Ya itu satu hal beda. Dan botak juga. Jadi beda kayak lu lah gua. Maka itu Triple B itu kan Binder botak brewok. Bukan Bung Binder bobotong. Oh, sebenarnya Jadi beda itu. juga, ya kan? Oke, sekarang biar gue jelaskan. Kalau di atas kertas memang ini berat. Super berat. Tapi sepak bola kan bukan dimainkan di atas kertas. Ya.
sepak bola dimainkan di atas lapangan. Nah, seperti yang gue katakan dari awal tadi, lagi-lagi kembali kepada tim pelatih. Ini tugas mereka untuk bisa menganalisis kekuatan tim lawan. Oke, lawan Arab Saudi Lawan 2 Irak kali sebelumnya gak kalah. Ya. Tapi coba lihat sekarang permainan Arab Saudi dengan pelatih baru yang setelah kalah lawan Indonesia gak kalah. Ya kan, sehingga mereka hampir lolos. Langsung kan hampir. Tapi Australianya kan menang lawan kita tuh. Mereka hampir lolos. Kemudian Irak, kenapa sebelumnya kalah terus? Itu kan bisa dicek. Dan sekarang kan materi pemain kita kan berubah juga. Ya oke, kalau Ole absen masih ada Joey. Mungkin nanti akan ada pemain diaspora lagi yang masuk, kita gak akan pernah tahu kan. Sekarang kan segala sesuatunya kan bisa diakselerasi cepat karena pemerintah mendukung. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mengatakan berat seperti yang gue katakan, ya itu di atas kertas. Di atas lapangan anything can happen. Siapa yang menyangka Kamerun bisa mengalahkan Argentina pada tahun 90? Siapa yang mengira Yunani bisa juara mengalahkan Portugal? Siapa yang menyangka Indonesia Piala Asia U23 hampir masuk ke Olimpiade? Gak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka Indonesia bisa lolos dari fase grup Piala Asia? Bisa lolos juga. Siapa yang menyangka Indonesia bisa sampai berada di round 4? Sudah masuk kita round 4. Masa kita mau ke round 5 lolos langsung dong di round 4? Iya dong. Semangat. Harus percaya diri tapi bukan overconfident. Artinya seperti yang selalu gue katakan. Percaya diri boleh tapi jangan sombong. Percaya diri boleh, jangan sombong. Nah, netizen kita kan udah sombong, King Indo. Nanti kalau kalah marah. Lu udah ngomong King Indo kayak lawan Jepang. Banyak yang komen, waktu gue bilang, wah ini berat-berat, gak bisa Bung, King Indo bakal libas. Yang ada kita yang kelibas. Jadi jangan sombong lah kalian. Nah ini yang gak sombong nih. Seperti fans Madrid, merendah untuk meroket. Balik-balik ke situ ya. Ada lagi Yang juara Chelsea, bro. Gak masalah, Madrid gak perlu klub World Cup. Ini yang rendah hati yang ini Ferdi Botak Qatar. Karena dia kasih kita saweran 500.000 rupiah. Alhamdulillah nggak ketemu Qatar. Ada bocoran A1 dari kawan pengurus katanya udah salaman sama Qatar. Oh ini sih lebih tinggi dari Harpa infonya. Iya. Karena ini langsung mainnya sama pengurus-pengurus sono. Dan ini kayaknya luar. benar, karena sawerannya juga gede, bro. Wah, kayaknya benar. Ini kayaknya benar. Nah, Harpa kadang-kadang kan ngaco Harpa. Dia udah bingung apa, pokoknya A1 aja udah gitu. Ya Terima kan? kasih, siapa tadi? Dari Botak Qatar. Botak Qatar. Ya. Ferdi. Qatar lagi di belakangnya. Qatar belakangnya. Oke. Dia Rizal nih lagi. kan sering juga kan? Ini bukan lagi siaran. Rizal lagi siaran masih sempat kasih 25.000 buat kasih manajemen fee-nya kan, dia kan talent sini ya kan. Kalau hoki dipanggil ke senior, Raven juga harusnya bisa dong. Bisa. Bukan soal matang, umur dan performa Raven di timnas lebih oke. Gitu. Betul. Kita nyanyi dulu buat Ferdi dikasih, Bang. Oh iya, Ferdi terima kasih ya. Terima kasih Ferdi Botak Qatar. Terima kasih Ferdi Botak Qatar dari kami JMTV. Gopek lagi, nyanyi lagi ya kan ya. CEO kapan? Hah? CEO show kapan Bang Valen? Lu tenang aja pokoknya. Pokoknya kita persiapan habis buat bulan Agustus. Mungkin Binder juga ntar tertarik. Coba ntar kita kasih dulu proposal draft kontraknya, kita coba tawarin dulu buat bulan Format Agustus. baru katanya bocoran. Format baru apa ini? Apa itu? Gue gak tahu apa maksud gue. DPI format baru. Pikiran gue kan banyak. Gue Iya. secara fisik di sini, tapi pikiran ada di tempat lain. Tuh. DPI format baru, Bung Minder. Di tempat lainnya di mana, Bro? Hah? Di mana di tempat lain? Banyak pikiran, banyak urusan. Oh ya urusan. Nah, itu. Belum rumah tangga punya urusan. Yes. Belum pekerjaan. Jangan curhat di sini, Bung Minder. Enggak, gue selama di sini gue coba fokus. Iya. Makanya itu jujur, tadi kalian jawab, gue lagi melayang-melayang kemana, gak apa-apa. Gue sambil pikirin yang lain, oh pas ditanya gue udah harus jawab. Ya. Oke. Terima kasih Ferdi Botak Qatar. Iya, Ya, Ferdi Botak Qatar. kita tunggu Ferdi Botak Arab ya. Lo siapa tahu mau kasih Oh, juga. Iya. Ya kan karena ada Ferdi Botak Irak. Irak semuanya ya. Kali ada info Iya kan lagi. kalau ada info lagi kan. Ini luar biasa karena tadi gua bilang tadi terakhir 3.14 tadi mencapai 16.000 penonton. Wow, luar biasa. Ini memang luar biasa penonton kita ini. Top. Ini Loyal. top sekali. Pengen tahu kita nih akhirnya ketemu siapa gitu kan. Dan sebentar lagi pasti semua sosmed ngomong ini nih. Pasti. Arab Saudi, Irak ini. Nah menurut kalian berdua ya dan juga
nggak usah. Mereka berdua aja. Arab dan Irak malah Mas Aryo aja. iya, dulu. malah kayak yes ada Indonesia. Atau aduh ada Indonesia. gimana Saya tuh? ini Gimana tuh? Gimana tuh? Kayaknya kalau dibanding Oman, kayaknya mereka lebih pilih Oman mungkin ya. Malah pilih Oman. Iya, kalau dari pot 3-nya, walaupun pelatih baru tuh Mas. walaupun siapa? Queiroz. Carlos Ya? Queiroz. Baru ya? Dia baru sekarang ini mau masuk. Oh, kalau Pelatih ex Real Madrid. Irak kan. Iya tahu. Tapi gagal dia di Madrid. Gagal. Mungkin gitu ya ngelihatnya gitu. Tapi ya kalau Irak mungkin dengan reputasi dia 3 kali menang terakhir, dia lebih pede sih lawan kita gitu ya. Ya Arab Saudi yang mixed feelings. Tapi kan tadi Mominder bilang pelatihnya Baru. yang kita menang dan kita imbang kan Beda. beda gitu. Jadi ya anything can happen. Ya kita pray aja dah for the best. Oke. Ya. Kita lolos entah itu langsung, entah itu lewat round 5. Nih, Bu Minder dikit. Kalau menurut gua gak mungkin Saudi dan Irak menganggap remeh Indonesia. Pasti mereka juga akan waspada. Jangankan Saudi, Irak, Jepang saja sebetulnya waspada dengan kita pada saat itu. Sayangnya aja strateginya gak ada waktu main di Jepang. Jepang waspada. Iya, Tapi pas begitu main, ya nggak perlu waspada. Nah, gitu. itu. Oh nggak gitu. Iya, walaupun banyak yang pakai alasan Jepang serius. Ini kan membela negara, masa lu mau Bercanda. mau bercanda, mau fun football, ya pasti serius lah. Fan football aja kadang serius. Nah, Indonesia juga serius, cuman sayangnya nggak kelihatan pola permainan. Waktu lawan Jepang. Ya tapi ya udahlah, netizen bilang kalau 10-0 pun nggak apa-apa. Nggak masalah, karena Jepang jauh di atas kita, jadi Indonesia harus belajar aja. Ya kita belajar aja udah. Kata netizen. Kata netizen. Jadi kalau kalah belajar, kalau menang euforia berlebihan, udah. Itu terus ya. Itu terus. Oknum netizen. Dari tahun 91 loh, gue dengerin itu. Cuman dulu bedanya bacanya di koran, sekarang bacanya di sosmed. Kita belajar. Oke. Berarti dia udah sampai yang Ini udah berapa tahun tuh dari waktu yang 91? baca koran sampai sekarang udah punya anak ya. Nah itu. Sekarang anaknya jadi Nah, komentar itu alasan gitu itu juga. alasan netizen. ya Belajar. kan? Nah, biar ada alasan. Iya. Jadi kita belajar. Ya kan sekarang udah gak bisa. Kalau kalah belajar, artinya memang nggak mampu. Kan ya kan? memang katanya kan belajarlah terus sampai ke negeri Cina. Cina. Ini kan nggak ada kita. Nggak Kalau ada, di nggak Cina kita. Radian 100.000. Radian terlepas ketemu siapapun. Terus Tapi itu. 3 POV yang berbeda siang ini paling tidak tetap bikin pendukung timnas tetap waras. Yes. Very good. Nah, gue seneng banget dengerin Mas Aryo. iya Mas Aryo Herni. Kenapa? Baru Ya, kenal bagus. nih, baru kenal. Nggak. Udah lama nggak ketemu nih. Gak pernah gue duduk bareng. Ya udah lama nggak pernah bareng Serius lagi Mas? ya? Gak pernah. Di DPI juga dulu belum pernah? Di mana? Di DPI dulu. Dulu, makanya udah lama. Udah berapa tahun lalu? Gue bikin apa kemarin aja gue lupa, apalagi lu nanya gue yang berapa tahun. Weh, Ferdi lagi, Ferdi Botak Qatar. Apa lagi dia? Ferdi Botak Qatar 500.000 lagi. Kesinilah nanti gua gelar karpet merah di Hamad Airport. Terima kasih Ferdi Botak Qatar. Terima kasih Ferdi Botak Qatar dari kami JMTV. Terima kasih Ferdi Botak Qatar. Terima kasih Ferdi Botak Qatar. Iya. Udah. Woi, udah kalau mau diselesain, gopel lagi. Kita ditunggunya di Qatar, padahal kita mainnya di Arab. Iya. Ditunggunya di Hamad. Iya. Bung Minder, Ya. kan tadi Mas Aryo bilang kan fokus benahi pertahanan. Iya, Bung betul. Minder menghadapi Iya lawan tim Ya, ini lawan tim yang permainnya kuat. seperti apa Indonesia? Nah yang gue sayangkan kenapa bulan September itu gak main away FIFA Match Day. Yang ini ya. Iya, Oh, itu gue di kira Jakarta akan semua akan main di Surabaya katanya. Gak tahu nanti kalau diganti lagi. Iya, Yang mending gue away harapkan sih. main away. Yang mana, Mas? Ya, nanti FIFA yang kita Match main. Day. Lebanon September. sama Kuwait. Itu kan bagian dari persiapan. Main away, rasakan tekanan di away. Kayak lawan Kuwait, mainnya away. Lawan Kuwait dan Lebanon kan? Iya. Mainnya away kan pas itu. Mainnya juga di Timur Tengah kan? Iya, lawannya negara Rasakan. Timur Tengah, mainnya di sana, Nah, itu pas. Dan pasti juga banyak penonton dari mereka yang akan nonton Kuwait dan Lebanon. Jadi kita bisa merasakan kalau main di sini terus. Full penonton tapi di sini lah, Bro. Nah itu. Masukan, Bro. Ya, itu beda dong. Ya kan? Kita kan sekarang sekarang kita harus pikirin bisnis terus. Sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana nama Indonesia itu akan ada di undian untuk World Cup. Itu yang kita tunggu. Jadi kalau kita mau pikirin bisnis, sekarang kita sampingkan dulu ini bisnis. Ini kepentingan untuk main away biar para pemain merasakan atmosfer main di luar itu seperti apa. Karena away kita pernah menang gak sih di round 3?
Enggak. Nggak menang. Nggak pernah. Ya kan round 2 kita ada menang nggak sih? Ada seri doang. Seri 2 kali. Ya seri, tapi kan nggak menang. Oke, hampir menang lah lawan Bahrain. harus belajar lagi. Round 2 kita ada menang nggak sih? Round 2. Enggak, menangnya di Vietnam sama Filipina doang. Menangnya di Vietnam. Cuma di Vietnam kita menang. Iya, Filipina Iya Jakarta kan? menang. So it means Gila, kita ingat semua. kita menang lawan Vietnam pun yang Asia Tenggara yang sekarang kita jauh di atas mereka. Artinya pada saat mau main di Arab lawan tim-tim kuat begini, Mainlah di luar. kenapa gak September mainnya di luar? Tapi kan gue sebagai pengamat hanya bisa memberikan POV, ya kan? Yang lain sisanya tentu adalah tugas dari Pelatih. Bukan stakeholder. Oh, stakeholder. Stakeholder dong. Menentukan ini masa Oh iya, pelatih. tempatnya. Stakeholder lah, ya kan biar bagaimana. Tapi ya, Dia belum botak. tapi ya kalau bisa main di luar akan lebih baik. Biar mereka merasakan merasakan tekanan tekanan, itu. ya. Karena kalau main di sini supporter banyak, mereka udah rasa nyaman dengan supporter itu. Maka itu gue selalu Kenyamanan itu, Bro. Nah, maka itu kalau ada yang mengatakan, wah nih 80.000 GBK pressure, gak ada pressure bagi pemain kita, happy mereka. Begitu, apalagi setelah itu muterin lapangan kan, ya kan supportnya luar biasa kan. Harusnya kalaupun kita lawan siapa gitu, tapi mainnya di Malaysia. Iya, karena siapapun lawan kita di Malaysia akan membela Lawan kita. Jadi mereka tetap rame memberikan tekanan, dan tekanannya lebih kerasa karena bahasa Melayu kan. Kerasa ke kuping. Pemain kita udah banyak yang nggak Melayu ya, yang nggak tahu Nggak mungkin ngerti. nggak ngerti. Ngerti ledek apa. Tapi ya balik lagi tadi kalau Mas Vaniko bilang kan Patrick Kluivert senyum terus. Ya mudah-mudahan ini memang menunjukkan Petanda ya? ketenangan dia, menunjukkan dia nih seorang yang udah ada di level tertinggi dalam sepak bola kan. Iya. Apanya? Secara pribadi. Iya, bukan sebagai pelatih. Dia sebagai Ya pemain. kan? Kita harus fair juga kasih analisa Betul. kita. Tapi ya. at least ketenangan yang dia tunjukkan ini tinggal kepanikannya diserahkan kepada Pastor sama Oh, Lansar. diserahkan gimana? Kan pelatihnya kan Ya, at Patrick least pelatih, Kluivert. at least pelatih kepala, Bro. Membuat kita juga, oh dia aja kayaknya yakin nih. Tapi kenapa yang lain gak senyum ya? Nah pas meeting bertiga kan baru, ini gimana nih, gitu kan bukan urusan kita. Iya kan, bener dong. At least kita, wah pelatih kita aja pede gitu. Habis itu kan jadi meetingin deh tuh. Iya. Gimana sama coach Denny Lanzat dan juga Pastor kan, gitu sih kalau gua. Walaupun ya apapun itu berat ini gitu kan. Nah ini contohnya nih. Wah, ini gila ya. Di Kamada. Itu Crystal Palace itu ya. Iya. Gimana Yamal yang begitu-begitu. Oh, ngeri. Yamal udah bentar lagi nggak ada kebanyakan party. Iya, kayaknya parah juga dia. Itu anak bandel banget. Melanggar prinsip-prinsip La Masia tuh. Tapi yang gua gak suka yang dia gak salaman sama Ronaldo itu gak bener. Oh yang pas main lawan. Iya. Nggak respect ya dia. Itu gak boleh begitu, iya kan? Ya. Nah, melihat Oke. hasil begini, Bung Minder, Apa yang tuh? perlu dibenahi dari Indonesia pertahanan. Ya itu. Hasil begini tuh. Itu lawan Kan di Jepang 6-0. Ya kan nggak tahu. Iya, lupa. Nggak ada gambarnya. Sepakat dengan Mas Haryo, defense seperti yang gue katakan juga di awal, how we defend itu penting karena kita lawan yang kuat, main away. Oke, kemungkinan kita counter dan gue pikir dalam hal ini gak perlu ada perdebatan lah, mau main defensif, mau main attacking, mau main total football. Jangan kita sok-sokan bilang total football, tahu-tahu total loss, ya kan? Jangan sampai begitu juga. Jadi biarkan pelatih yang berpikir. Kita jangan sok-sok menjadi pelatih, kecuali kita sudah berada di posisi mereka dengan tekanan sedemikian besar. Maka itu gue gak pernah mengatakan Kluivert jelek apa, gak boleh. Kita harus dukung dia. Kalau kita gak dukung dia, siapa yang akan dukung dia? Gak mungkin yang di Malaysia dukung dia kan untuk bawa Indonesia ke World Cup. Siapa lagi Kita dukung harus kita? dukung dia. Iya. Kalaupun nanti dia gagal, kita serahkan ke federasi, berbuat sesuai dengan apa yang perlu mereka lakukan, evaluasi kayak atau apa. Sekarang kita support karena kita selangkah lagi masuk World Cup. Oke, selangkah lagi masuk World Cup, Mas Aryo, 108 hasil realistis dari grup B. 180 Sorry sebelum lagi. ini coba lu dalilin dulu. Ini ada wawancara Intan sama Patrick Kluivert biar ntar bisa kasih tahu Iya, kita Coba terjemahin apa yang sedang dibahas. bahasa Indonesia. Prepare yang persiapan yang bagus. Kita harus bermain yang bagus. Nggak yakin. Nggak yakin gua. Nggak yakin gua dia ngomong. Gue nggak yakin sama Nikonya. bener. Oh, ini ngomong nanya tentang oleh Ramani recovery nih. Oh iya. Oke, terus apa kata? Apa jawabannya? Sangat susah karena cederanya. Sangat sulit Ole untuk join di kualifikasi. Oh, sayang juga ya. Oke. Cari pemain yang siap tuh di posisi itu. Hmm.
Nah, dia mencari kemenangan pertahanan untuk tandang ya, kemenangan pertama untuk tandang. Pertanyaannya apa Intan tadi? Iya, ya rekor tandangnya kurang bagus. Ya kenapa dia ketawa banget Intan nanyanya? Iya, kenapa ya? Dia lebih ke mengamankan mukanya di kamera ya. Orang pertanyaan terus ketawa banget. Oke, Apa dari kesimpulan? kemenangan pertama di laga tandang ya, karena kesulitan sama yang kita bahas selama ini kan. Lawan Jepang susah, lawan Australia Ini susah. bener gak sih dia Ini nanya bener. gitu tadi? Iya. Kita nih nasibnya dengerinnya dari lu loh. Iya, benar-benar itu. Nah, ini melihat hal ini Mas Aryo dan Bang Muminder, realistis hasil yang kita dapatkan di grup B ini, Mas Aryo. Masih ada peluang kan selain juara grup ada runner up? Oh berarti ini last question nih. Iya, last question. Ya. Runner up. Ya kalau gua sih realistisnya runner up sih. Runner up ya. Kita mencari tadi yang home away tadi, away duluan di runner up itu untuk melaju ke round 5. Round 5. Gue sih ngelihatnya ya seperti kita masuk ke round 4 dari awal kan gue juga bilang kita memang bermimpi untuk bisa lolos langsung dari round 3, tapi realistisnya kita memperebutkan peringkat 3 dan juga 4 untuk lolos ke round 4 dan kejadian seperti itu. Di sini gue melihatnya juga seperti itu sih. Arab Saudi dan Irak mungkin menang 1 dari mereka gitu ya, tapi ya di peringkat kedua. Menang sekali ya. Oke, Bung Minder, Kalau realistis sepakat Ya. dengan Mas Haryo bahwa ya minimal bisa lah ini masuk ke round 5. Tapi gue berharap lolos langsung. Oke. Iya, karena ini kan pelatih baru yang dibawa untuk Meloloskan. Meloloskan untuk langsung. hasil, Ya. untuk prestasi. Prestasi itu gak harus juara Piala Dunia, masuk ke Piala Dunia. Kenapa harus menunggu begitu lama? Ya kan di pelatihnya seperti yang gue katakan tadi, gue ulangi lagi, 3 loh, pasti. bukan 1 loh ini. Iya. Ya kan 2 kepala aja udah bagus, ini 3. Iya, ayo, they have to work from now. Artinya sekarang udah tahu kalau perlu setelah ini langsung meeting, iya dong. Karena itu tugas mereka. Kalau gua kan cuma buat konten habis ini, ya kan gua harus buat konten habis ini, iya kan? Harus. Nah, itu kan untuk ini untuk dapat engagement ya kan, biar dianggap hebat. Oke, siap. Terima kasih Bung Minder. Terima kasih Mas Aryo. sama-sama. Jadi kesimpulannya dari Mas Aryo Doni tetap Munaf ikut juga. fokus di Itu juga pertahanan. ada di postingan. Kemudian 1 kali kemenangan. Terus Bung Minder juga mengatakan versi sepakat Idris dengan apa? Mas Aryo. Doni Dan Munaf. jangan Doni lupa Munaf. untuk melakukan laga tandang ya Wawancara yang ke di siapa ini? Indonesia. Yang tadi drawing. Ya, untuk mendapatkan Berarti hasil yang Binder baik. bilang tadi langsung lolos. Langsung lolos. Harapan. Ya. Kalau realistis ikutin Mas Aryo. Sarannya adalah timnas bermain di luar, persiapan sebelum nanti Oktober ya nih Ya. pertandingan dimulai. Oke, terima kasih Jebret Tim yang sudah meramaikan di live reaction. Terima kasih yang sudah nyawer juga. Terima kasih dari Bapak Botak. Siapa? Botak Qatar ya? Ya dan semua. Dari semuanya ya yang sudah Tadi nyawer. Ferdi Botak Qatar. Ferdi Ya. Botak Qatar. Terima kasih semuanya. Nanti kita ke sana ya di Hamad Airport ketemu di sana. Terima kasih Pak Sio. Besok ada U23. U23. Iya, jangan lupa nonton live reaction besok U23 ya. Sampai ketemu. gila, hebat You'll ya. never Jangan walk. kasih tahu dong. Dasar botak bloon. Jangan botak. Kan botak Qatar lu botak bloon emang. Pokoknya live reaction Ini baru selalu botak hadir. otot nih. Enggak, luar biasa ya Jebret ya, live reaction, apa ini Live semua. Wah, reaction. luar biasa. Tetap nggak ada akreditasi. Konsisten ya. Konsisten untuk nggak dapat akreditasi, Bro. Curhat. Itu kan urusan lain, dari hubungannya dengan Ini tahu nih lu lobbynya gimana sih? Gua ini yang ngurusin. Lah, ya kan PMRT ini. Kan Bapak Lah, juga. kan dia temennya Marsal. Disebut nama lagi. Udah, ya, jangan lupa nonton Ntar dulu serius besok jam berapa kasih live tahu dong. reaction besok jam 8. Jam 7 mulainya. Aduh, jam 8 itu kick off, jam 7 standby ya, Jebretif seperti biasa. Jam 7 live. Anjir itu tolong banget sih. Jadwal aja. Oh, saya udah beda ya. Kok beda? Ya, jam 7 kick off. Pokoknya nonton live reaction besok ya lawan Filipina. Jam 7 live, jam 8 kick. Buset ini. Jam 7 mulai. kick off Iya. jam 8. Jam 6 standby gitu Jebretif. Pokoknya nonton live reaction besok Indonesia Filipina. See you. Bye bye. You'll never walk alone.